Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdiskusi dengan pihak yang terlibat untuk menceritakan hal yang sebenarnya. Kemudian saya identifikasi kalau kasusnya dilema etika, sebaiknya kita ambil nilai yang lebih penting agar tugas guru di sekolah tetap terlaksana. Kalaunya bujukan moral, keputusan yang diambil berdasarkan situasi dan keadaan agar sama-sama menguntungkan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, baru mengambil keputusan mana yang lebih diutamakan dan bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya. Kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Soal berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin kebersamaan dan berkomunikasi dengan rekan sejawat agar bisa mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Soal berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan kadang saya merasa keputusan yang saya ambil tidak memuaskan kedua belah pihak. Akan tetapi, paling tidak keputusan yang sudah saya ambil melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah dan bermanfaat bagi banyak pihak. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk jadwal tertentu memang tidak ada, tetapi saya mengambil keputusan sesuai dengan urgensi kasus tersebut. Apakah perlu diselesaikan di tempat atau perlu waktu? Bentuk dan prosedurnya: identifikasi keputusan, kumpulkan informasi yang relevan, cari solusi, pertimbangkan bukti, baru ambil keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam beberapa kasus mungkin ada. Faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah pendapat orang lain dan tersedianya informasi yang diperlukan. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat kita petik adalah tidak mudah dalam mengambil keputusan kasus dilema etika karena kedua-duanya mempertentangkan kedua nilai yang sama-sama penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya meminta waktu sebentar. Silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terkait dengan bagaimana mengidentifikasi terkait dengan kasus dilema etika dan bujukan moral, tentunya kita harus melihat dulu beberapa aspek ya. Kalau aspek dilema etika ya tentunya sesuatu itu memang bagaimana seseorang menemukan prioritas ya. Dalam pekerjaan bagaimana seseorang menemukan mana yang lebih prioritas dari dua hal yang mungkin sama-sama penting bagi sekolah ya, bagi kepentingan pendidikan ya. Kemudian terkait dengan kehidupan moral ya,
tentunya kita harus mengidentifikasi dulu sebab-sebab ya seorang itu memerlukan rujukan moral. Kalau rujukan moral ini memang sesuatu yang memerlukan bimbingan sebenarnya. Ya, terima kasih Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengundang nilai kebajikan? Terkait dengan kasus yang mungkin dua-duanya memerlukan memiliki kepentingan yang penting dan memiliki nilai kebajikan, yang tentunya tadi kembali lagi kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang kepala sekolah ya harus bisa melihat skala prioritas yang mana yang betul-betul memerlukan penanganan cepat dan tepat, yang mana yang memerlukan bisa kita tunda dan lain sebagainya. Ya, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah atau prosedur ya terkait dengan hal-hal seperti itu tentunya tadi seseorang pertama kita harus paham. Yang kedua kita harus menganalisa kira-kira menimbang-nimbang yang mana yang benar-benar prioritas. Yang kedua, yang berikutnya mungkin kita juga bisa berdiskusi dengan rekan-rekan di sekolah. Oh, iya, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terkait dengan hal yang efektif dalam kasus pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah tentunya kita harus menentukan mana yang paling bermanfaat bagi kepentingan sekolah atau kepentingan siswa. Nah, kemudian juga berikutnya apa yang kita ambil keputusan tersebut bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan tapi tidak bisa kita pertanggungjawabkan ya. Artinya itu tadi kita harus dengan penuh sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kita menentukan skala prioritas dan juga kita sambil berdiskusi dengan kawan-kawan terkait dengan pengambilan keputusan yang akan kita lakukan. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah pertama tantangan dalam diri kita, dalam diri kita moral. Dan tentunya kembali lagi ya ini terkait dengan dilema etika, kadang-kadang kita mempunyai feeling, mempunyai perasaan yang tentunya karena perasaan itu tidak bisa didustai. Iya, Pak. Jadi memang kita sudah tahu mana yang paling prioritas. Iya. Tapi kadang-kadang kita masih gamang karena sesuatu yang agak dilihat lebih menarik ya, tapi tidak sesuai dengan kurang sesuai dengan naluri kita. Tentunya hal seperti yang kadang-kadang menjadi tantangan. Oke. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terkait dengan sebuah temuan atau jadwal, tentunya ini sifatnya konvensional. Artinya melihat masalah-masalah yang dihadapi. Kalau memang ada masalah yang perlu diselesaikan cepat ya tentunya kita harus selesaikan secepat-cepatnya. Tapi kalau ada hal-hal yang bisa kita tunda, bisa perlu kita diskusikan dengan orang lain ya tentunya bisa kita bawa dengan rembuk dengan kawan-kawan gitu ya. Oh, iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Terkait dengan untuk mempermudah ya seorang tentunya pasti ada. Kadang-kadang kita butuh pertimbangan dengan keluarga, kadang-kadang pertimbangan dengan rekan-rekan kerja gitu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Terkait dengan pelajaran yang dapat saya petik dalam mengambil keputusan dilema etika, kita harus bisa berpikir tepat, cermat dan tepat gitu ya. Berpikir cepat, cermat dan tepat supaya keputusan yang kita ambil memang benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan dan berpengaruh yang lebih baik kepada banyak orang atau kepada sektor pendidikan di sekolah kita.
Terima kasih Bapak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya, seorang pemimpin pasti mempunyai keunikan masing-masing dalam memutuskan suatu masalah, baik kasus dilema etika maupun bujukan moral. Pengambilan keputusan dalam kasus yang sama-sama mengandung nilai kebenaran, maka mereka akan mendiskusikan dengan orang yang terlibat untuk memberi pertimbangan tentang hal yang lebih prioritas. Di sini mengandung paradigma benar lawan benar. Keputusan yang akan diambil dengan cepat jika masalahnya memang urgent. Tetapi kalau memang ada waktu, bisa didiskusikan dengan pihak terkait dengan menimbang dan memutuskan keputusan yang bermanfaat bagi orang banyak. Ini juga menggambarkan mereka sudah menerapkan prinsip resolusi. Pengembangan keputusan juga dilakukan dengan pengujian, yaitu dengan adanya identifikasi, pengumpulan informasi, bukti yang mendukung, didiskusikan dengan rekan yang lain, lalu diambil sebuah keputusan. Ini juga merupakan bukti adanya pengujian keputusan walaupun tidak semuanya tercantum. Adapun hal yang menarik yang dapat saya ambil, sensitivitas pemimpin yang memang sudah mengetahui karakter masing-masing individu mengajarkan saya bahwa menjadi pemimpin bukan sekedar tentang mengatur dan mendikte seseorang tentang apa yang kita inginkan, tetapi bagaimana cara kita memahami dan membantu orang lain agar keputusan yang diambil berpihak kepada murid, bertanggung jawab, dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Salam dan bahagia.